Oke, halo semua sobat peziarah semua. Selamat datang di podcast peziarah. Karena semua kita adalah peziarah, Baik lagi bareng saya William saya Wilam. dan Lem. Hari ini kita mau bahas satu sosok yang spesial banget ya Lem ya. Betul Satu sekali. orang kudus yang kemudian wafat di usia muda ya Lem ya. Ya, Siapa yang belum lama dia? dirayakan. Ya, siapa dia? Sebelum kita bahas itu, mungkin kita biasa mulai dengan doa dulu Lem. Baik, mari kita hening sejenak, kita mohon bimbingan dari Tuhan, mohon karunia Roh Kudus untuk kita bisa belajar bersama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali. dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus, berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, Will. Mari Yap. kita bicara tentang sosok yang keren ini. Ya, beliau kali ya, karena sosok yang sangat spesial. Namanya nih Beato Pier Giorgio Frassati ya, Lem ya. Betul Dan sekali. meninggalnya atau wafatnya di usia yang sangat muda, 24 tahun. Kita lebih tua nih. Itu kira-kira itu kira-kira kalau anak sekarang berarti baru lulus kuliah gitu kali ya. Iya. Baru mulai-mulai kerja gitu kali ya. Baru mau menghadapi krisis quarter life ya, quarter life krisis ya. Iya. Oke. Oke. Nah, mungkin di awal, Lem, yang ingin gua tanyakan dulu, sebenarnya siapa sih sosok ini, Lem? Kenapa sih sosok ini jadi sosok yang sangat spesial? Iya. Bicara tentang Beato Pier Giorgio Frassati, gue pribadi selalu semangat ya karena Hmm. memang keteladanannya luar biasa. Dan yang menarik, ini sosok yang bukan jauh berabad-abad dari kita gitu ya. Belum Ya. terlalu jauh sebetulnya jaraknya dengan kita, masih di abad 20. Dan mungkin untuk semakin menarik, kita lihat foto-fotonya supaya bisa tahu siapa sih. Nah, ini dia. Beato Pier Giorgio Frassati yang 24 tahun ziarah hidupnya akan kita coba kulik bersama. Hmm. Hmm. Um, Kalau tadi pertanyaannya apa yang menarik, mungkin justru yang menarik dari dia itu adalah karena dia seperti kita yang biasa-biasa aja, Will. Jadi ini kelihatan ya foto-fotonya, dia suka naik gunung, dia suka traveling, bahkan kalau dari cerita-ceritanya itu dia orangnya suka usil, ya kan, Hmm. suka panjat gunung, suka hiking, suka ski, itu ada foto dia main ski, senang bercanda gitu ya, suka berenang, suka pantai, suka musik, pernah punya pacar juga, pernah ikut demo, ya kan, hal-hal yang sangat biasa ya, suka pelayanan, aktif berorganisasi juga, bahkan pernah jadi anggota partai politik, pernah ikut wajib militer, suka dansa gitu ya. eh, Semua hal normal gitu ya. Ini foto-fotonya juga foto-foto normal gitu ya. Dia memang sosok yang akademisnya cukup baik juga, tetapi tidak mengurangi aktivitas dia di sosial gitu ya. Dia punya klub gitu ya. Dia ikut beberapa klub, juga Dominikan Awam. Dia adalah sosok Dominikan Awam juga, ya kan. Foto-fotonya foto-foto yang sangat biasa. Ini dia eh, lagi dengan teman-temannya. Tapi eh, dari hal-hal biasa inilah ternyata muncul hal-hal yang Luar biasa. mungkin luar biasa ya. Ada added value di antara kebiasaan-kebiasaan dia. Mungkin yang membedakan dia adalah pertama, kecintaan dia akan Ekaristi ya. Eh, Dia sangat senang dengan adorasi pribadi. Dia juga punya solidaritas yang sangat tinggi terhadap orang miskin. Nanti ada cerita lucu nih terkait dengan ini. Dan perjuangannya untuk reformasi sosial, jadi dia pengen nih ada pemulihan di masyarakat gitu ya, dan terlibat langsung, terjun langsung. Sama juga yang membedakan mungkin dedikasinya pada ajaran sosial gereja. Nah,
kalau tadi bicara tentang solidaritasnya pada orang kecil, selain dia menjadi anggota dari Dominikan Awam, Beato Frassati ini juga anggota dari apa ya sebutannya Society Santo Vincentius de Paul. Kalau di Indonesia kalau nggak salah juga ada tuh SSV, Serikat Santo Vincentius. Dan dari situ dia juga banyak terlibat untuk melayani orang miskin, memberikan dari uang sakunya gitu ya. Sama kalau tadi kita bicara kecintaannya pada Ekaristi, dia juga pernah waktu di Jerman, dia kan orang Italia tetapi karena ayahnya pernah menjadi duta besar di Jerman, dia pernah di Jerman dan ketika di Jerman dia pernah ikut perkumpulan yang namanya Nocturnal Adoration. Jadi kayak adorasi semalam suntuk lah. Jadi dia sering tuh menghabiskan malamnya untuk beradorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Nah, kecintaannya pada Ekaristi itu juga sebetulnya tergambar dari ini. Dia suka panjat tebing tadi ya, panjat gunung, dan dia senang dengan ungkapan verso l'alto. Bahasa Inggrisnya toward the top atau menuju kepada ketinggian. Nah, kata-kata ini sebenarnya mirip dengan kalau dalam prefasi di bahasa Italia itu in alto, in nostri cuori. Atau kalau bahasa Indonesianya kita ingat, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu dialog pada prefasi. Nah, itu salah satu bentuk kecintaannya kepada Ekaristi. Selain itu karena ketika dia naik gunung gitu ya, biasanya dia sambil doa rosario. Kalau kita tahu naik gunung dan doa rosario, kita ingat lagi ada orang kudus lain yang suka begitu adalah Santo Yohanes Paulus II ya. Nah, sambil terlibat di aktivitas sosial, dia juga berusaha membantu orang lain. Sambil bercanda kan tadi suka usil gitu ya, dia juga mencoba melibatkan orang itu supaya ikut bersosialisasi. Kayak tadi ada gambar yang ini ya, dia juga suka bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan orientasi hidupnya memang benar-benar untuk orang lain, karena ketika dia misalnya mengambil kuliah bidang teknik, kenapa? Ternyata alasannya karena dia ingin membantu orang-orang yang bekerja di pertambangan. Kenapa dia membantu orang miskin? Karena dia ingin menyekolahkan anak-anak yatim piatu. Dia ingin mengobati mereka yang sakit dan menemani mereka. Nah, tadi saya bilang ada cerita menarik ya, Will, tentang bagaimana dia membantu orang miskin. Frassati ini terdiri dari merupakan orang dari golongan aristokrat, dan dia menariknya adalah tidak menggunakan latar belakangnya yang aristokrat itu untuk menjadi tinggi hati, tetapi dia mencoba untuk tetap terlibat pada orang miskin. Salah satunya adalah dengan naik kereta selalu di kelas 3, bukan kelas 1 atau kelas bisnis gitu ya, atau kelas eksekutif gitu yang paling keren. Dan kebiasaannya ini menjadi menarik dan membuat teman-temannya suka penasaran, kenapa sih dia nih selalu naik kereta yang kelas 3 gitu. Dan dengan sangat rendah hati ketika ditanya kenapa sih selalu naik kelas 3, jawabannya adalah karena nggak ada kelas 4. Jadi ini bentuk kerendahan hati, tetapi juga bentuk mati raga yang sangat menarik ya, karena kalau bisa dikategorikan sebetulnya Frassati ini ya berasal dari kalangan yang cukup mampu gitu ya, sehingga pasti sangat bisa nih dia naik kereta tidak di kelas 3 tapi di kelas yang eksekutif gitu. Nah, kira-kira itu Will cerita menariknya, dan nanti kita bisa ngobrol lagi tentang bagaimana dia terjun di politik, bagaimana dia terlibat di wajib militer dan lain sebagainya. Tuh, Ini Will. sosoknya Beato Frassati ini mengingatkan gua kepada Suhoki nih. Kalau misalkan aktivitasnya ya, suka ke gunung, suka politik, gitu-gitu Dan ya. sama-sama meninggal di usia muda ya. Yes.
Iya. Nah, mungkin ya selanjutnya kita akan ngobrol yang tadi sudah lu sampaikan kali ya, Lem ya. Kalau di usia Mm-mm. muda, doi ini sudah ikut wajib militer juga dan terlibat dalam politik nih, Lem. Kan Ya, suasananya waktu itu memang suasana Perang Dunia satu ya berarti ya, betul. ketika Beato Frasati ini hidup gitu ya. Boleh nggak Iya. sih lu share sedikit kisahnya seperti apa sih? Oke. Em, yang pertama kita mulai dulu dengan yang keterlibatan di politik dulu ya. Jadi ada background yang cukup fundamental kenapa Frasati ini terlibat di dalam politik gitu. Eh, yang pertama begini, dia pernah punya ungkapan charity is not enough, we need social reform. Hmm. Amal itu nggak cukup, kita perlu reformasi sosial. Nah, bagaimana kita melakukan reformasi sosial ya harus terjun ke politik. Gitu. Kira-kira cara berpikirnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar mengejar kekuasaan, mengejar posisi, mengejar kekuasaan, tetapi ada background untuk melayani orang miskin, orang kecil gitu. Sehingga dia memutuskan untuk terjun ke politik dan terjunnya pun hati-hati. Hmm. Tidak sekedar masuk partai politik yang populer, tetapi partai politik yang diseleksi oleh dia yang menurut dia memperjuangkan cita-cita ajaran sosial gereja. Kenapa? Karena eh, Frasati ini hidup di momen ketika ensiklik Rerum Novarum itu belum lama dihasilkan, belum lama dipromulgasikan oleh gereja oleh Paus Leo ke-13 waktu itu. Apa tuh, Lem? Di Sorry. era ketika industrialisasi itu baru mulai muncul, 1890-an kalau nggak salah, Rerum Novarum itu. Apa tuh, Lem? Nah, Rerum Novarum itu titik beratnya tuh adalah perhatian kepada kesejahteraan sosial, kepada Hmm. pekerjaan gitu ya. Hmm. Jadi manusia ini kan industrialisasi mulai bicara tentang keuntungan ya. Jadi bicara tentang bagaimana kapital itu menghasilkan modal, modal menghasilkan kapital, manusia itu bagian dari proses produksi aja gitu. Nah, gereja mengatakan nggak bisa, manusia itu ya manusia gitu, harus tetap dimanusiakan. Nah, gereja memberi kritik salah satunya lewat Rerum Novarum ini. Nah, Frasati punya idealisme yang sama terhadap itu. Jadi dia begitu punya pegangan yang teguh atau prinsip yang teguh tentang ajaran sosial gereja. Nah, makanya dia memilih partai yang masih baru waktu itu, kalau nggak salah namanya Popular Party atau People's Party, partai rakyat gitu kira-kira, yang memang adalah partai Katolik yang baru didirikan waktu itu. Hmm. Nah, dari situlah memang kelihatan dia punya dedikasi besar selain daripada dia juga terlibat di Serikat Sosial Vincentius tadi. Nah, dengan keterlibatan ini makanya waktu dia dibeatifikasi, Paus Yohanes Paulus II itu menyebut dia itu man of beatitudes atau manusia pelaksana sabda bahagia. Nah, itu fase yang tentang keterlibatan di politik ya. Kalau wajib militer, kenapa sih di Italia itu punya ketentuan setiap orang muda wajib mengikuti wajib militer. Ketentuan ini paling tidak kalau nggak salah baru berakhir akhir 2004. Jadi Hmm. memang semua orang muda memang harus. Nah, Frasati ini waktu itu ikut di Akademi Angkatan Udara kalau nggak salah, dan dia sebenarnya udah punya rencana, oh saya harus tekun belajar supaya bisa diploma, supaya saya melayani negara lewat angkatan, tapi ternyata dia meninggal di usia muda. Begitu ya, Oke. kira-kira. Jadi Izin minum ya. keterlibatannya, oke, capek ya. Dan berarti keterlibatan dalam politik memang karena Beato Frasat ini percaya, ya kalau misalkan lo mau mengubah sesuatu, ya harus masuk dalam sistem ya berarti ya, masuk ke dalam Betul. suatu sistem yang bisa mengubah hal tersebut gitu ya. Sehingga akhirnya Beato Frasati masuk ke dalam dunia politik. Ya. Oke, Lem. Nah, tadi kan kita sudah sempat bahas ya, berarti kalau misalkan Beato Frasati ini menjadi sosok yang spesial di tengah hal-hal yang biasa yang dia lakukan, itu karena yang pertama kecintaannya kepada Ekaristi,
Lalu yang kedua juga karena penghayatannya dan kasihnya dan cintanya untuk membantu yang miskin gitu ya, Lem ya. Betul, betul. Nah, tapi kan sayangnya sosok satu ini meninggal di usia yang sangat-sangat muda, 24 tahun gitu ya, Lem ya. Ya. Boleh nggak sih lu ceritain kira-kira apa sih faktor yang akhirnya membuat ia wafat di usia yang sangat muda, Lem? Oke. Kita kembali pada hal di mana Frasati itu sangat mencintai orang miskin ya. Dia ini punya pelayanan yang begitu besar kepada orang miskin, sering membantu mereka, yang tadi contohnya mengambil dari uang sakunya gitu ya, untuk mungkin memberi makan, menyekolahkan yatim piatu, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dia melayani orang sakit. Nah, Pier Giorgio Frassati ini, dia meninggal karena polio. Dia terinfeksi polio yang diyakini ditularkan dari pasien yang memang dia layani. Nah, tetapi ini ada cerita yang sebetulnya cukup mengharukan ya di hari-hari terakhir dia meninggal gitu ya. Bahwa di akhir ketika dia mau meninggal pun dia masih mempedulikan orang lain ketimbang mempedulikan dirinya sendiri. Ketika dia sudah mulai terinfeksi polio, itu nggak kelihatan oleh keluarganya. Bahkan ayah ibunya tuh sebenarnya sempat agak marah sama dia karena waktu itu neneknya mau meninggal. Neneknya udah sakit lama gitu, terus mungkin kayak udah di akhir-akhir hidup gitu. Jadi orang tuanya ini pengen dia bantuin dong, ini kita lagi fokus sama nenek gitu kira-kira. Padahal Frasati ini lagi sakit dan polio gitu ya, sesuatu yang ya cukup bahaya, tapi dia tidak menginformasikan penderitaannya itu kepada keluarganya, tetapi ya udah dia tetap mencoba melayani. Sesekali dia mencoba istirahat, tapi ketika dia mencoba istirahat di tempat tidur pun dia tetap mikirin orang lain. Jadi dia sempet kayak nulis gitu, Will, ini suntikan, karena dia kan tadi suka melayani orang miskin ya. Dia ini tolong dikasih suntikan untuk si siapa gitu. Ini tiket gadai untuk si ini, saya lupa memperpanjang, tolong bantu diperpanjang atas nama saya. Ini untuk dikasih ke ini dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia semakin parah, itu ada Romo datang. Wah, ini saya harus mengendalikan diri nih. Ada Romo datang, lalu kemudian ditanya. Ini kayaknya waktu sakramen perminyakan ya. Romonya nanya, gimana kalau misalnya nenekmu memanggil kamu ke surga? Jadi neneknya udah meninggal. Terus dia jawab dengan gembira sebetulnya. Oh, saya bahagia banget kalau memang begitu. Tapi, nah, setelah itu dia langsung mikir, tapi kalau saya pergi, ayah dengan ibu gimana? Jadi dia masih pikirannya ke orang lain terus ya. Nah, tapi Romonya bilang, Giorgio, kamu tidak akan meninggalkan mereka. Kamu akan hidup dalam roh bersama mereka dari surga. Kamu akan memberi mereka iman dan penyangkalan dirimu. Kamu akan tetap menjadi satu keluarga. Nah, dengan kata-kata ini, Pier Giorgio Frassati kayak merasa dikuatkan dan dia mengatakan iya. Tanggal 4 Juli malam, sekitar jam 7 kalau nggak salah, dia meninggal. Dan pemakamannya ini yang paling mengharukan adalah kayak semacam parade. Ini sekilas ya foto bagaimana jenazahnya itu diarak oleh ribuan orang di kota Turin. Dan ini yang kaget itu orang tuanya, karena orang bingung, ini kenapa kok orang segini banyak bisa datang gitu. Karena orang tuanya sebetulnya tidak tahu aktivitasnya dia gitu, pelayanannya dia. Orang tuanya ini kan kalangan aristokrat, pendiri surat kabar, cukup populer juga di politik gitu ya. Tapi orang banyak yang mengetahui bahwa
dia ini dari keluarga terpandang juga kaget. Oh, jadi ternyata selama ini saya dilayani oleh orang yang cukup terpandang gitu, tapi dia ternyata biasa-biasa aja. Dan ya, 4 Juli tahun 25, Pier Giorgio Frassati meninggal di usia 24 tahun. Gitu, Will. Oke, berarti sosok ini tuh kayak apa ya? Berkarya dalam diam, berkarya dalam senyap, kemudian memang nggak ada yang tahu ya berarti kalau dia sakit gitu ya. Tapi tetap kemudian masih melakukan atau masih berkarya, masih melakukan kebaikan, masih membantu sesama, sehingga akhirnya terakhir ya baru ketahuan tapi telat gitu ya. Telat, kemudian ya akhirnya tanggal 4 Juli itu menjadi hari di mana akhirnya dia harus wafat gitu ya. Nah, yang ingin gue mau nanyakan selanjutnya adalah sosok ini kemudian berselang beberapa tahun kemudian digelari gitu ya, Beato Pier Giorgio Frassati. Nah, mungkin buat gue juga yang masih awam, mungkin boleh nggak lu share sedikit sebenarnya gelar Beato ini gelar apa sih, Lem? Oke. Beato itu berasal dari bahasa Latin yang katanya itu adalah beatus ya. Beatus, dan artinya itu kira-kira yang berbahagia. Kalau cowok itu kemudian disebut beato, kalau cewek disebut beata. Nah, Okay. beato atau beata ini adalah ibaratnya dalam proses pergelaran kudus itu adalah satu langkah lagi menuju gelar santo atau santa, atau yang disebut dengan yang dari kata Latin sanctus atau kudus gitu ya. Nah, proses beatifikasi ini juga prosesnya cukup panjang ya. Ada beberapa proses yang mendahuluinya, ada penyelidikan dan lain sebagainya. Dan yang menjadi penting untuk kita ketahui adalah syarat untuk seseorang ditetapkan menjadi beato atau beata adalah ada satu mukjizat yang bisa dibuktikan terjadi karena perantaraannya. Oke. Jadi secara medis misalnya itu dibuktikan tidak ada intervensi medis yang membuat orang sembuh, tapi justru karena mukjizat, karena perantaraan Beato Pier Giorgio Frassati ini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa tuh kisahnya, Lem, berarti? Apa mukjizat yang kemudian hadir karena perantarannya Beato Frassati yang membuat akhirnya Beato Frassati akhirnya digelari Beato? Iya, Beato Frassati ini yang menarik sebetulnya dia 13 tahun setelah wafatnya, dia kan meninggal tahun 25, lalu kira-kira tahun 1932 itu prosesnya sudah mulai dibuka, lalu tahun 38 dia kemudian mendapatkan gelar, prosesnya itu sudah mulai diakui oleh gereja gitu ya sebagai orang kudus. Nah, tapi memang sempat ada kendala cukup lama sehingga dia baru ditetapkan untuk menjadi beato itu tahun 90 oleh Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya dia ditetapkan sebagai hamba Tuhan atau servant of God, kemudian menjadi venerabilis atau yang dihormati gitu ya. Nah, yang membuat mukjizat yang membuat Pier Giorgio Frassati ini akhirnya ditetapkan menjadi beato oleh gereja adalah mukjizat yang terjadi pada seorang anak ya kayaknya, atau seorang tua, saya nggak terlalu perhatikan. Tapi namanya Domenico Celan. Domenico Celan, dia kayaknya sih udah tua ya ini karena dia lahirnya tahun 1892, lalu kemudian dia sembuh dari suatu penyakit tahun 1933. Nama penyakitnya POTT. Saya nggak terlalu tahu ini penyakit apa, tetapi kayaknya terkait dengan tulang belakang ya. Gitu. Jadi ada mukjizat yang terjadi
dan diverifikasi oleh tim medis dari Kongregasi Pergelaran Kudus. Mukjizatnya itu terjadi tahun 1933. Nggak lama kan, sejak kematiannya di bulan Desember tanggal 28. Orang Itali nih, Domenico Celan. Oke, Begitu ya. memang penyelidikannya berarti langsung tuh ya, rada cepet ya berarti ya, 25 Cukup cepat. meninggal, tapi Ya, memang kemudian akhirnya proses beatifikasinya yang rada lama ya. ya, ya. Dan yang juga menarik adalah tahun 1980-an kalau nggak salah, ketika makamnya dibuka, ditemukan bahwa badannya itu, jenazahnya ini masih utuh. Jadi satu dari sedikit orang kudus yang memang tubuhnya tidak hancur ya. Kita kenal misalnya Santa Bernadette gitu ya. Kemudian Padre Pio itu kan tubuhnya tidak hancur. Nah, Beato Pier Giorgio Frassati ini juga tubuhnya tidak hancur, dan jadi kira-kira udah hampir 1 abad nih, Will, badannya tidak hancur. Itulah sebabnya Paus Benediktus di tahun 2008 itu menerbangkan jenazahnya dari Turin di Italia ke Sydney di Australia. Oke. Ya, untuk dipertunjukkan kepada teman-teman peziarah muda yang mengikuti World Youth Day di Sydney. Nah, kemudian tahun 2016 jenazahnya kemudian dibawa lagi ke Krakow, karena waktu itu ada World Youth Day Krakow. Dan ini kalau boleh sharing ya, puji Tuhan bisa ketemu saya dengan jenazahnya. Wow. Dan itu nggak disengaja. Jadi lagi jalan gitu ya. Krakow itu kan kota tua dengan banyak gereja dan lain sebagainya gitu ya, bangunannya indah-indah. Lagi jalan, lalu kok ada satu sudut dengan satu gereja, di sana ada gambar wajahnya Pier Giorgio Frassati, gede banget. Tapi tulisannya cafe. Kan aneh ya, cafe Frassati gitu. Pikir tempat makan atau mungkin tempat souvenir gitu. Ya udah, coba aja datang gitu. Begitu datang ternyata ada disposisi itu jenazahnya. Jadi ya udah datang, sempat berdoa sebentar, dan ya inilah yang salah satu mungkin yang menyebabkan kalau ngomong Beato Frassati itu selalu kayak kenal jadi, ya, kayak dekat ya. Gitu, Will. Ini orang muda yang bisa menjadi teladan untuk kita, dan bahwa kekudusan itu tidak mustahil untuk dicapai di usia muda. Indian kita belajar banyak ya dari Beato Frassati ya. Apa yang kemudian ia lakukan di usia muda, dan yang paling gue ingat berarti ya bagaimana kemudian Beato Frassati ini mau membaktikan karya hidupnya untuk orang-orang miskin, dan juga yang paling penting lagi adalah dia nggak peduli dengan kekuasaan berarti ya, memang benar-benar pure hatinya untuk membantu melayani orang-orang miskin gitu. Betul. Yang mana sangat-sangat berat itu, tapi ya kayak ya tadi dia melepaskan keinginannya untuk bisa menikmati kereta kelas eksekutif dengan naik yang kelas 3 yang jauh lebih murah supaya uangnya bisa dia gunakan untuk yang lain gitu. Itu kan berat gitu ya. Dan ketika ditanya juga bukan, kadang-kadang kita langsung, oh ya karena saya memang suka menyumbang lah. Tapi dia jawab dengan humor yang, oh karena nggak ada kelas 4 itu kan, waduh, nggak tahu kerendahan hati model apa. kerendahan hati dan rela berkorban, sehingga akhirnya tidak masalah juga untuk kehilangan sesuatu, karena memang tidak ada rasa takut lagi ya, kecuali takut akan Tuhan ya. Iya, tetapi meskipun begitu, bukan berarti tidak mungkin untuk kita lakukan ya, karena Beato Frassati sama seperti kita gitu. Buat teman-teman yang udah punya pacar, dia juga udah pernah punya pacar gitu. Buat yang senang berenang, senang naik gunung, Frassati juga melakukan itu. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, dilakukan juga oleh Beato Frassati ya. Siap. Ya. Oke, thank you banget Lem.
untuk Sama-sama, sharingnya. Will. Sekali lagi ya, semoga teman-teman Sobat Berziarah juga semua bisa memperoleh manfaat ya dari sharing hari ini dan kemudian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari teman-teman semua. Ya. Seperti biasa, karena kita buka dalam doa, kita juga tutup dalam doa, yuk. Dan kali ini kita akan berdoa mohon perantaraan Beato Pier Giorgio Frassati untuk membantu kita dalam hidup kita dan pelayanan kita. Siap. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Ya Bapa, Engkau memberi Pier Giorgio Frassati muda sukacita perjumpaan dengan Kristus untuk menghayati imannya dalam melayani orang miskin dan orang sakit. Melalui perantaraannya, semoga kami dapat menempuh pula jalan sabda bahagia dan mengikuti contoh kemurahan hatinya, menyebarkan semangat Injil di masyarakat. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you banget Lem untuk sharingnya hari ini. Dan thank you juga untuk Sobat Berziarah semua karena sudah mau mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Berziarah Katolik. Kalau gitu, saya William. Saya Willem. See you next time, Sobat Berziarah semua. Bye-bye. Bye.